Pernahkah kamu merasa terjebak dalam situasi yang sama berulang-ulang? Merasa sulit maju, padahal sudah berusaha keras? Mungkin masalahnya bukan pada usahamu, tapi pada sesuatu yang lebih mendasar, yaitu mindset kamu. Mindset atau pola pikir adalah cara kita memandang dunia, tantangan, dan diri kita sendiri. Ini seperti kacamata yang kita pakai setiap hari. Kalau kacamatanya buram atau warnanya salah, seluruh dunia akan terlihat berbeda, kan? Orang dengan fixed mindset percaya bahwa bakat, kecerdasan, dan kemampuan itu sifatnya tetap. Saat menghadapi kegagalan, mereka cenderung melihatnya sebagai bukti dari keterbatasan mereka. Ia membangun tembok tak terlihat di sekitar kita, menghalangi kita untuk mencapai potensi penuh. Sekarang, mari kita lihat sisi lainnya. Growth mindset. Orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Otak dan bakat hanyalah titik awal. Mereka melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Aku belum berhasil. Apa yang bisa aku pelajari dari sini? Itulah pertanyaan mereka. Mereka menyukai tantangan, gigih menghadapi rintangan, dan melihat kritik sebagai masukan yang berharga. Yang paling penting, mereka terinspirasi oleh kesuksesan orang lain, bukan merasa iri. Coba kita bayangkan dua orang. Sebut saja Budi dan Ani, keduanya soma-soma dapat tugas sulit di kantor. Budi, dengan fixed mindset-nya langsung mengeluh. Ini terlalu susah. Aku pasti gagal. Kenapa juga bos kasih tugas ini ke aku? Dia mengerjakannya setengah hati, takut salah, dan akhirnya hasilnya tidak maksimal. Ketika dikritik, dia merasa diserang dan menyalahkan keadaan. Di sisi lain, Ani dengan growth mindset-nya melihat tugas itu sebagai tantangan. Wow, ini kesempatan bagus untuk belajar hal baru. Dia mungkin tidak tahu semua jawabannya, tapi dia tidak ragu untuk bertanya, mencari informasi, dan mencoba berbagai pendekatan. Kalau dia membuat kesalahan, dia tidak panik. Dia justru menganalisisnya, oke, cara ini tidak berhasil. Coba cara lain. Hasil akhirnya tentu jauh lebih baik. Dan yang terpenting, dia mendapatkan pengalaman dan ilmu baru yang sangat berharga. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa beralih dari fixed mindset ke growth mindset? Ini bukan proses instan, tapi sangat mungkin dilakukan. Langkah pertama adalah menyadari suara-suara fixed mindset di kepala kita. Pernah dengar bisikan kecil yang bilang, jangan coba, nanti malu kalau gagal, atau lihat dia, enak ya hidupnya, aku tidak akan pernah bisa seperti itu. Sadari itu, akui keberadaannya tanpa menghakimi. Cukup dengan menyadarinya, kita sudah mengambil langkah besar. Langkah kedua, sadari bahwa kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk mendengarkan suara itu, atau kita bisa memilih untuk menantangnya. Saat suara fixed mindset muncul, balas dengan pertanyaan dari growth mindset. Misalnya, saat pikiran aku tidak bisa melakukan ini muncul, balas dengan, bagaimana kalau aku mencobanya dengan strategi yang berbeda? Atau apa yang belum aku kuasai untuk bisa melakukan ini? Langkah ketiga, ambil tindakan. Teori saja tidak cukup. Growth mindset dibangun melalui aksi nyata. Saat kamu menghadapi kesulitan, jangan langsung menyerah. Ingat, otak kita itu seperti semakin sering dilatih dengan tantangan, semakin kuat ia jadinya. Proses inilah yang disebut neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru sepanjang hidup. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru atau berjuang melewati kesulitan, kita secara harfiah sedang membangun otak yang lebih baik. Tidak ada atlet hebat yang lahir langsung juara. Mereka berlatih ribuan jam. Tidak ada ilmuwan jenius yang menemukan segalanya dalam semalam. Mereka melakukan ratusan bahkan ribuan percobaan yang gagal. Hargai prosesnya.
bukan hanya hasilnya. Dan soal kegagalan, mari kita ubah definisinya. Gagal bukan berarti kamu adalah seorang pecundang. Gagal hanyalah sebuah data. Informasi bahwa cara yang kamu pakai tidak berhasil. Itu Tapi mereka tidak pernah berhenti untuk bangkit dan mencoba lagi dengan cara yang lebih cerdas. Ciptakan juga lingkungan yang mendukung. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang punya growth mindset. Orang-orang yang akan menyemangatimu saat kamu mencoba. Bukan menertawakanmu saat kamu jatuh. Diskusikan tujuanmu. Ceritakan proses belajarmu. Dan rayakan setiap kemajuan kecil bersama-sama. Satu trik sederhana yang bisa kamu coba adalah dengan menambahkan kata belum di akhir kalimat negatifmu. Aku tidak bisa coding, ubah menjadi aku belum bisa coding. Aku tidak mengerti topik ini. Ubah menjadi aku belum mengerti topik ini. Kata kecil ini punya kekuatan besar. Ia mengubah sebuah pernyataan yang final menjadi sebuah proses yang sedang berjalan. Ia membuka pintu untuk kemungkinan dan pertumbuhan. Jadi, ingatlah, kamu tidak ditentukan oleh bakat atau kecerdasan awalmu. Kamu ditentukan oleh pilihanmu untuk terus belajar, tumbuh, dan menjadi lebih baik setiap harinya. Mengadopsi growth mindset adalah salah satu investasi terbaik yang bisa kamu lakukan untuk masa depanmu. Ini akan mengubah caramu menghadapi pekerjaan, hubungan, dan tantangan hidup secara keseluruhan. Kamu akan menjadi lebih tangguh, lebih kreatif, dan pada akhirnya lebih bahagia. Perjalanan ini mungkin tidak selalu mudah. Akan ada hari-hari di mana fixed mindset kembali menyelinap. It's normal. Mulailah hari ini. Tantangan apa yang akan kamu hadapi dengan mindset baru ini? Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.